Spiritual Formation for Christian School. Saya ingin mendefinisikan terlebih dahulu apa itu spiritual formation. Spiritual atau spiritualitas itu adalah biblical worldview in action. Worldview itu punya istilah yang akhir-akhir ini menjadi tren di Indonesia. Apa itu nanti saya akan jelaskan. Oke. Tetapi spiritualitas itu adalah worldview Alkitab in action. Roma 12 ayat 1 dan 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu, jangan menjadi sama dengan dunia ini. Itu bicara tentang worldview. Demikian juga Filipi 2 ayat 5. Menjadi serupa dengan pikiran Kristus. Nah, spiritual formation itu sendiri adalah membentuk dan mempertahankan worldview Alkitabiah. Bagaimana memahami ini? Mari kita lihat. Saya mencoba untuk menyederhanakan dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang Christian life anatomy. Di dalam kehidupan kekristenan kita, saya mencoba secara educational itu menjelaskannya dengan anatomi yang seperti ini. Bapak Ibu, seharusnya bagi orang Kristen itu yang paling mengendalikan hidupnya itu adalah Alkitab. Dan Alkitab ini yang harus membentuk worldview. Oke. Apa itu worldview? Worldview itu kayak kacamata. Saya teringat ketika saya masih kecil pada hari raya Muludan atau hari raya Maulud itu ada pasar tradisional yang menjual mainan anak-anak. Lah seringkali ada mainan yang menjual kacamata, tapi kacanya bukan kaca, dari kertas grenjeng itu. Bapak Ibu yang 40 tahun ke atas pasti tahu itu. Zaman sekarang sudah sulit, yang ada kacamata Korea kan begitu ya. Itu kalau kacamata yang kita pakai atau saya pakai kacamata, lalu lensanya dari kertas yang berwarna merah, maka semua Anda menjadi Angry Bird. Kalau warna kertasnya hijau, Anda jadi Huluk. Kalau kuning, Anda kena hepatitis semua. Kacamata, bagaimana kita melihat realitas di seputar kehidupan kita, di sekeliling kita, itulah worldview. Dan itu yang harus dibentuk oleh Alkitab. Nah repotnya ini tidak disadari dan ini seringkali menjadi keteledoran gereja dan sekolah Kristen. Oke, lah worldview itu membentuk filsafat hidup. Lalu filsafat hidup ini yang mengarahkan keputusan dan tindakan dalam hidup orang. Dan itu yang nanti menjadi skill dan behavior, dan itu menjadi karakter. Tapi sayangnya karakter yang terbentuk itu tidak tinggal diam. Karakter itu tidak bisa permanen. Karakter menentukan lifestyle, tapi lifestyle ini bersentuhan dengan pengalaman hidup. Dan pengalaman hidup ini yang nanti akan bisa menguji dan merubah filsafat hidup dan worldview sehingga Alkitab diturunkan dalam hidup kita. Saya beri contoh. Beberapa waktu yang lalu ada kasus di Surabaya, anak yang jujur di dalam UNAS, UN atau Eptanas apapun namanya karena Dikbud selalu bingung memberi nama, tahun ini namanya apa? UN, Eptanas atau UNAS whatever gitu kan. Di Gadel, Surabaya. Dia jujur, tapi dia hanyalah satu-satunya anak dari orang tua yang jujur. Sedangkan orang tua yang lain kepingin supaya nilai anak itu tinggi di dalam UN. Padahal nilai UN itu validitasnya cuma 60% ke bawah. Sehingga dia diusir dari kampungnya. Karena semua ibu-ibu tidak ikut momi, mimi gitu kan. Sehingga dia diusir dari kampungnya. Oke, anak itu diajarkan untuk jujur. Karakternya sudah jujur, ini kelas 6 SD. Tetapi ketika dia mengalami traumatic experience seperti itu, rumahnya dilempari batu, diancam mau dibunuh, sampai diusir dari kampungnya, belum ada penelitian, tetapi pengalaman itu yang membuat nantinya seseorang itu akan menguji atau mempertanyakan filsafat hidup dan worldview-nya. Sehingga bisa menyimpulkan, kalau saya jujur terus, hidup saya nggak enak. Kalau saya jujur terus, nilai rapot saya selalu rendah.
Kalau saya jujur terus di dunia kerja, saya melarat terus. Kalau saya jujur terus, saya nggak akan jadi terkenal, nggak akan jadi pejabat, nggak akan jadi DPR, begitu. Itu akan membuat dia menurunkan Alkitab dari hidupnya. Ya kasus Gadel bukan anak Kristen. Tetapi ini adalah anatomi kehidupan Kristen yang kita harus renungkan benar-benar. Karena itu, kalaupun sudah lepas dari sekolah, sebenarnya pembentukan karakter itu terus harus dilakukan oleh gereja, oleh orang tua, lewat mimbar, lewat program gereja, lewat kelompok kecil, karena di dalam perjalanan ini bisa diuji dengan pengalaman-pengalaman yang dia hadapi dalam hidup. Oke, beberapa contoh. Sekaligus menjawab mengapa kita harus menjaga spiritual formation di sekolah Kristen. Bapak Ibu, ini adalah beberapa realita. Saya nggak tahu apakah panitia membagikan kepada peserta. Dibagi nggak handout-nya? Enggak ya? Oke. Saudara sekalian, banyak orang yang bingung dan sesat di dalam kehidupannya setelah dia lepas dari sekolah, khususnya juga sekolah Kristen. Sehingga kerumitan realita hidup itu bisa mendorong si orang Kristen itu untuk pragmatis dan apatis. Kalau sudah pragmatis dan apatis, dia akan menjadi garam yang tidak lagi asin. Garam yang tidak asin di dalam bahasa Yunaninya, kata akarnya itu adalah morantes. Morantes itu adalah kata dasar dari moron. Moron dalam bahasa Inggris itu adalah orang bodoh, orang goblok atau orang yang embisil. Itu moron. Nah, banyak orang Kristen yang moron, yang morantes disfungsi karena dia menyerah terhadap kerumitan realita hidup sehingga dia menjadi pragmatis dan apatis. Dan itu berarti pelemahan komunitas Kristen. Oke, langsung to the point. Ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Oke, ujung-ujungnya ini. Selalu kalau saya seminar dan saya pergunakan terus-menerus. Di sini ada bapak, ada ibu, ada pria, ada wanita. Ibu-ibu, wanita-wanita, ladies, kalau pasanganmu, suami atau pacar menanyakan, besok kamu ulang tahun, saya ingin mengekspresikan cinta saya. Pilih mana? Sekuntum bunga mawar atau seuntai kalung berlian? Jujur dari dalam hati Anda yang terdalam, kalau disurvei kira-kira jawab mana? Banyak wanita yang serakah, saya mau dua-duanya. Oke? Cinta diukur dari komoditi. Ini bukan biblical worldview. Apa itu cinta? Nanti cinta diukur dari seks. Itu yang merusak anak-anak kita. Kalau tidak seks berarti tidak cinta. Kalau tidak ada duit berarti tidak cinta. Saudara, ini data saya dapatkan pada tanggal terlalu kecil, saya nggak kelihatan. Oke. Itu bulan ini sebenarnya. Data itu dari detik.com. Dan di Jakarta, di dalam catatan pengadilan agama, kelompok 319.066 pasangan cerai di Jakarta pada 2013. Artinya hampir 900 pasangan per hari tanpa hari libur. Ini yang saya bilang dengan Ibu Diana, it's good, tapi it's not enough. Saya nggak punya data yang Kristen. Saya nggak tahu, di Toraja, di Manado, di daerah-daerah Kristen, lebih baguskah dari ini atau justru lebih parah? Oke. Apakah yang kita presentasikan selama 2 hari ini cukup? Anda yang menjawab. Saya tidak punya data untuk DIY. Saya tidak punya data untuk kota kelahiran saya, Surabaya. Saudara bayangkan itu, 900 pasangan cerai setiap hari. Anda mau konseling kapan? Kapan bisa dikonseling? Kapan mau dipulihkan? Kita bisa berkejaran tidak dengan momentum penghancuran ini?
Ini masyarakat kita, masyarakat di sekeliling Anda. Belum ngomong masalah Kristen, karena memang data di pengadilan negeri tidak membedakan gitu kan. Kebanyakan ini kemungkinan dari pengadilan agama yang adalah Anda sebagai hamba Tuhan, Anda tahu betapa rusaknya dan lemahnya, rentannya hubungan suami istri dan keluarga. Pertanyaannya kembali, apa yang kita presentasikan kemarin itu cukup enggak untuk mengatasi ini? Ini bukan saya yang bikin data. Saudara, saya juga tidak bangga dengan kota kelahiran saya sendiri, karena kita selalu pemegang rekor dunia. Saya pikir Surabaya megang rekor dunia. Ada mucikari dengan stok pelacur terbanyak di dunia, 1.600. Dan dia kena 2 bulan saja. 2 tahun. Sudah lepas dari penjara. Dan sebagian besar dari 1.600 ini adalah mahasiswi. Dia bisa transaksi lewat BBM, transfer online lewat BCA. Ini indikator Bapak Ibu, ini indikator. Indikator bahwa ujung-ujungnya duit. Saya nanti cerita pengalaman nyata saya. Dan kita juga Surabaya memegang rekor dunia sekali lagi, mucikari terkecil di dunia. 15 tahun usianya dia jual 7 stok, teman dan kakaknya sendiri dijual. Satu kali Bapak Ibu saya aktif di LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, yang sekarang sudah tutup karena kalah dengan KPAI, Merdeka Sirait. Kita mengadakan penggerbekan di sebuah motel, tertangkap beberapa siswi. Ternyata ada siswi SMP. Oke, lalu kan di BAP oleh unit pelayanan wanita dan anak di Polda Jatim waktu itu. Hotline-nya bukan 911 tapi 199, 199. Oke, ketika setelah di BAP, kami dari LPAI turun untuk tanya dan coba untuk merecover dan mengkonseling orang tuanya. Si anak ini sudah gelisah. Pak, kapan ini selesai? Saya mau cepat pulang. Tidak bisa tunggu orang tuamu datang ke sini. Tidak bisa Pak, saya harus cepat pulang. Kenapa? Saya harus ikut komsel malam ini. Anda tertawa, saya nangis. Ini anak SMP. Ada di dalam naungan sebuah gereja, saya tes. Siapa pendetanya? Dia sebutkan pendetanya dan betul itu pendetanya. Anda mungkin nggak tahu kalau teman-teman di jemaat, anak bimbingan Anda di remaja dan pemuda, bukan karena nggak punya duit, bukan karena kebiasaan, tetapi ujung-ujungnya duit, mau duit gampang. Dan dia melacurkan diri. Dan itu realita yang ada di hadapan kita. Hanya saja kita kadang-kala menutup mata dan tidak mau tahu tentang hal itu. Dallas Willard, ini penulis yang tidak terlalu disukai oleh Pak Johan. Kan? The Great Omission. Dia pernah berkata bahwa banyak orang mengaku Kristen, dibaptis dan aktif melayani tanpa pernah menjadi murid Yesus. Akibatnya The Great Omission, jemaat majelis hamba Tuhan bahkan yang bukan murid Yesus memimpin gereja, gereja membusuk dari dalam walau besar, banyak masalah dan kualitas orang Kristen turun. Menjadi murid itu artinya membangun worldview Kristiani dan itu tidak bisa instan. Dan bahkan saya secara educational menganalisa banyak seminari-seminari yang mendidik calon hamba Tuhan yang worldview-nya belum beres karena mereka adalah produk dari sekolah Kristen yang worldview-nya juga tidak dengan sengaja untuk dibangun. Semuanya ngejar siapa yang tertinggi dalam nilai UN. Kalau anak itu nilainya jelek, mamanya lari ke Ibu Diana, minta doa supaya anak nilainya baik. Satu kali saya dipanggil guru, anak saya matematikanya 4. Pak, kalau gini nggak naik, ya biar kalau nggak naik, ya nggak usah naik kan gitu. Karena saya tahu tes dan ujian di Indonesia
itu validitasnya di bawah 60%. Artinya kalau dia lulus, dia belum tentu benar. Kalau dia nggak lulus, dia belum tentu goblok. Saudara sekalian, penting kita terus menjaga spiritualitas murid-murid kita di dalam sekolah Kristen dengan sengaja membangun dan mempertahankan worldview, cara pandang yang Kristiani. Dan itulah yang saya definisikan sebagai spiritualitas. Saudara tahu kita harus lakukan itu dan kehancuran menghadang, padahal Bapak Ibu saudara sekalian, sekolah Kristen punya 35 jam seminggu untuk menggarap anak-anak kita. Maafkan ya Bapak Pendeta yang mulia, karena saya bukan pendeta, Ibu Pendeta yang mulia. Gereja cuma punya 4 jam. Dan saya ngecek sekolah minggu anak saya, satu kali anak saya hilang dari kelas sekolah minggu karena bosan cuma terima fotokopian yang harus diwarnai setiap minggu. Dia lari makan bakso di seberang jalan sana. Nah, saya nguping. Memang betul ternyata yang di sana diceritakan oleh guru sekolah minggu bukan firman Tuhan. Siapa yang dieliminasi tadi malam oleh Indonesian Idol, AFI, gitu kan. Cari guru sekolah minggu itu kan sulitnya bukan main. Padahal cuma punya waktu 4 jam seminggu. Nah, ini survei saya di beberapa kota gitu kan, kursus tambahan 6 jam. Orang tua 12 jam, rata-rata 2 jam itu punya waktu bersama dengan anak di bawah satu atap. Tetapi survei saya menunjukkan kalimat yang sering dipakai, 2 kalimat. Sudah makan, sudah bikin PR. Itu mulai TK sampai anaknya kuliah di Jawa, dari Papua juga. Kalau nelpon ngabisin pulsa cuma tanya, sudah makan, sudah bikin PR, sudah makan, sudah bikin PR. Anaknya pacaran sama preman pun dia nggak bisa tanya itu. Itu adalah kualitas orang tua kita. TV 15 jam, tidur 56 jam, malling ini jalan-jalan di mall ya, bukan maling. Anak kita kalau seminggu nggak diajak ke mall, sakit perut dia. Macet 14 jam, lain-lain 20 jam. Ini rata-rata di beberapa kota besar. Oke. Saudara, banyak sekolah Kristen saingan satu dengan yang lain. Banyak gereja nggak mau ngurus sekolah Kristen. Banyak anak-anak muda kita yang takut miskin, sehingga nggak mau jadi guru di sekolah Kristen. Ini tantangan kita Bapak Ibu. Saya nggak menakut-nakutin terus, ada solusinya. Solusinya adalah sebenarnya kembali ke sini kan. Kita harus mempertahankan Alkitab ini terus diajarkan untuk menjadi worldview dan filsafat hidup. Terus menerus. Lewat apa? Bible integration, biblical integration. Lewat kehidupan seluruh pendidik, para guru menularkan nilai Kristiani kepada anak-anak. Karena itu, ini adalah topik besok, koreksi. Di buku acara kita, itu ada kekeliruan judul. Judulnya bukan OD, One Day Education Dialogue, tapi judulnya adalah Kemutlakan Spiritualitas Guru. Hanya orang Kristen yang punya spiritualitas yang bisa menularkan nilai Alkitabiah kepada murid dan membangun worldview Kristiani dalam diri para siswa. Bukan orang yang non-Kristen. Artinya, sekolah Kristen mau tidak mau, itu adalah standpoint dari organisasi saya ICSI. Tidak boleh memiliki guru yang bukan Kristen. Bahkan tidak boleh memiliki guru yang Kristennya cuma Kristen-Kristenan, tapi ngaplok anak. Saya keras dengan hal ini. Biblical integration, lewat manajemen dan leadership, Alkitab dijadikan standar mutlak otoritas tinggi pengambilan keputusan yayasan dan kepala sekolah. Bukan dengan dualisme, kalau ngurus perusahaannya, wah pakai prinsip manajemen yang sehat. Kalau ngurus sekolah, diirit-irit. Gurunya sampai mau bunuh diri. Yang ketiga, lewat kurikulum. Semua mata pelajaran atau kuliah harus ditinjau dari perspektif Alkitab. Guru harus menguasai perspektif Alkitab tentang semua pelajaran. Oke, saya pikir hanya itu saja. Saya persembahkan 6 menit kepada Pak Ong. Terima kasih.